Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Menurut Artijo Alkostar, vonis berat kepada para koruptor karena panggilan dan Indonesia perlu dijaga dari korupsi yang masih marak terjadi. Itu kan panggilan ya, kita ini kan perlu menjaga negara kita yang kita cintai ini dari benih-benih atau kanker-kanker korupsi. Negara kita ini kan masih begitu kan, menurut undang-undang korupsi ini masih baik, marah. Beberapa pihak mengatakan untuk membuat koruptor jerah harusnya dihukum mati. Wacana hukuman mati bagi koruptor sempat ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi menyerahkan kepada lembaga legislatif untuk memasukkan ke dalam RUU Pidana dan Tipikor, dan hal itu bisa saja kalau memang dikehendaki masyarakat. Itu yang pertama, kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Pak, hari ini kan bakal jadi inisiatif pemerintah bakal seperti itu? Ya bisa saja kalau memang itu kehendak dari masyarakat. Itu selalu dikatakan oleh banyak orang, Bang Don, dan saya masih ingat dan sampai sekarang saya juga sebetulnya masih punya sikap yang sama bahwa untuk mempermudah dari awal ya sudah hukum mati saja koruptor, walaupun banyak sekali orang termasuk teman-teman Bang Don di Dewan Redaksi yang mengatakan itu melanggar kemanusiaan. Nah, kalau melihat trennya sekarang, apakah kemudian karena dari awal itu ada hukuman yang atau tuntutan yang tidak maksimal sehingga ada celah untuk menguranginya sekarang, atau seperti apa, Bang? Ya, kembali lagi ini kan soal school of thought. Ya, school of thought yang kemudian kalau kita lihat tadi itu, Leo, kita khawatir ini menjadi kecenderungan yang akan sangat umum untuk menguranginya. Sebetulnya yang kita butuhkan adalah kedalaman pemahaman para hakim terhadap aspirasi atau terhadap rasa keadilan di publik. Pemahaman itu yang notabene saat ini mengatakan para koruptor itu harus dihukum. Karena mereka mendiskaun kesejahteraan rakyat, menghisap uang rakyat, dan mengurangi peluang rakyat untuk sejahtera. Jadi mereka itu harus dihukum lebih berat. Dan dihukum lebih berat, Artijo adalah salah satu jawabannya. Oke. Gitu kira-kira. Masalahnya begini, Bang, kalau kita melihat contoh kasus peninjauan kembali Anas Urbaningrum. Kalau kita melihat perjalanan sejarah singkatnya, di tingkat pertama Anas dihukum 8 tahun, kemudian banding menjadi 7 tahun, lalu kasasi menjadi 14 tahun, waktu itu ada Pak Artijo, dan sekarang peninjauan kembali turun jadi 8 tahun. Majelis peninjauan kembali mengatakan bahwa ada kekhilafan hakim yang terjadi di pengadilan sebelumnya. Nah, kemudian juga dianggap ini perlu karena untuk menyesuaikan atau menyeragamkan hukuman kepada para terpidana yang kualitas kejahatannya mirip. Itu ya, alasannya. Kalau dianggap khilaf, bagaimana mungkin seorang Artijo dan tim majelisnya dianggap khilaf, dia menjatuhkan 11 hukuman pemberatan. Jadi kalau 11 itu berarti memang betul-betul by design. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat begitu, betul ini adalah prerogasi hakim, karena dia memutuskan atas nama ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah hak majelis gitu. Tapi ini kan sebetulnya perdebatan lama. Dan pertanyaannya adalah seberapa besar integritas para hakim kita sebetulnya tentang itu. Apalagi isu-isu peringanan seperti ini terjadi di tengah-tengah keraguan karena toh Mahkamah Agung atau lembaga penegak hukum kita tidak steril benar dari isu-isu korupsi dan isu-isu kotor gitu. Kira-kira gitu, Leo. Kalau kita mengatakan tetap bahwa hakim itu independen, putusannya mengikat dan tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kan ada komisi yudisial, Bang. Betul. Apakah mereka juga bisa berperan untuk memastikan bahwa sinyalemen school of thought tadi yang Bang Don sempat katakan itu memang ternyata tidak ada di para hakim agung di Mahkamah Agung? Sebetulnya kan keputusan itu terbuka untuk diuji ya. Kita sebagai masyarakat umum tentu bisa menguji itu, tapi kemudian kita merasa mungkin KY bisa mewakili kita untuk melihat apa yang terjadi sampai kemudian ada keputusan semacam ini, Leo. Gitu. Itu bisa dilakukan? Mestinya bisa dilakukan. Tapi setelah putusan dijatuhkan? Iya, setelah putusan dijatuhkan, karena itu kan sudah terbuka. Dan tidak mengubah putusan, Bang? Belum tentu mengubah putusan, tapi bisa mengoreksi tentang integritas sebuah lembaga. Problem lebih panjang, Leo, adalah begini.
putusan ini bisa menjadi jurisprudensi bagi hakim-hakim berikutnya dan putusan pada peradilan tingkat lebih rendah. Jadi ini sebetulnya peringanan ini itu sebetulnya semacam menjebol tembok untuk membuat itu ringan. Ya bayangkan itu bisa menjadi alasan bagi pengadilan negeri, kemudian pokoknya pengadilan tingkat bawahnya juga untuk menghukum para koruptor lebih rendah. Makanya kemudian editorial ini mengingatkan, ini hati-hati gitu. Ini gimana dengan nasib pemberantasan korupsi gitu. Gitu. Kita memang harus selalu menjunjung azas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Tapi konon katanya diduga Bang, ada pengaruh-pengaruh dari para terhukum, para terpidana yang mengajukan peninjauan kembali yang membuat akhirnya hukumannya bisa di-courting. Nah, untuk bisa memastikan bahwa ini tidak ada, apakah ada mekanismenya? Nah, pada dasarnya terdakwa atau terhukum itu punya hak untuk memperoleh keadilan. Jadi dia tidak ada soal untuk mencari upaya-upaya hukum untuk membuat hukumannya lebih ringan. Bagi kita problema itu adalah di benteng terakhirnya. Setiap orang punya hak untuk mendapatkan keadilan. Yang menurut versi para koruptornya, ya saya tidak seharusnya dapat hukuman sekian gitu. Tetapi kan menilai itu kan ada lembaga benteng terakhir di pengadilan itu di MA itu. Yang kemudian kita berharap, ini jangan melihat hukum itu dalam teks saja. Tetapi konteks itu penting. Apa sih aspirasi yang paling dalam di publik? Kemarin atau beberapa waktu lalu orang bicara, karena para koruptor itu memiskinkan rakyat, maka mestinya hukumannya selain berat, juga mereka harus dimiskinkan. Kan kira-kira begitu. Saking marahnya orang pada perilaku para koruptor. Ada yang mengusulkan begini Bang Don, kalau yang lain-lain kan sering terjadi kasus korupsi itu terbongkar karena ada langkah hukum luar biasa yang dimiliki oleh beberapa lembaga yang memang diberikan kewenangan itu oleh hukum. Maksud saya persisnya adalah penyadapan Bang. Betul. Bagaimana dengan hal ini kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita, tapi sebelum kita berdiskusi lagi, Bang Don, kita coba mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Don. Iya, Pak Vence. Bagaimana Pak Vence, pendapat Anda Pak? Jadi begini Bung Leo, kalau saya mau awali dari ada sebuah kalimat plesetan dari sebuah kata yang sudah dari dahulu kala, mungkin Pak Don udah tahu, Bung Leo udah tahu. Hakim, hubungi aku kalau ingin menang katanya. Nah, ya, itu pelesetan, tetapi ada benar juga kalau menurut saya Pak Don. Karena saya melihat bahwa hukum yang dilakukan dalam bentuk proses berdasarkan transaksional membuat wajah peradilan kita ini menjadi semakin gelap. Yang artinya bahwa keadilan itu sendiri di negeri kita Indonesia ini sudah menjadi barang yang sangat sulit kita cari. Dan saya berpikir bahwa saya berharap begini, Bung Leo, ke depan masih ada bibit-bibit yang turun dari Al-Kautsar dan Ibu Albertina Ho, supaya wajah peradilan kita ini masih bisa mencerminkan inilah hukum kita di Indonesia yang pada akhirnya akan menghasilkan efek jerah. Nah, kalau sekarang ini tiba-tiba saja mantan Ketua Umum Demokrat dipotong hukumannya, pertanyaan bagi masyarakat, kalau begini-begini kan besok ada ikut-ikutan lagi seperti seperti Bung Anas. Bisa jadi presiden begitu ya Pak? Iya, ini kan akan menjadi presiden buruk ke depan. Sehingga ingin saya katakan, semoga saja masih ada bibit-bibit Al-Kautsar dan Albertina Ho dalam lembaga peradilan kita ke depan. Agar bangsa kita ini betul-betul menjadi bangsa yang masih bisa menghormati hukumnya itu sendiri. Oke, terima kasih Bung Leo dan Pak Don. Selamat pagi. Sama-sama. Terima kasih, selamat pagi Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Don Bosco.
Ya, Selamat pagi. Tadi Silakan, Bung Pak Edward. Leonard sudah mengatakan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Nah ini fenomena ini yang bikin kita jadi nggak ngerti nih. Setelah Pak Al-Kautsar ini pensiun, Iya. sejak 2018 itu kenapa fenomenanya banyak penghapusan padahal sebelumnya. Jadi ada dua hal, seandainya hakim itu betul-betul mempunyai komitmen untuk menegakkan hukum. Kita bukan nggak percaya dengan hakim. Ada yang pertama, bahwa boleh mengajukan upaya-upaya hukum seperti jaksa PKPK, mereka membela kepentingan negara. Iya. Nah, kan ada prinsip pengadilan cepat dan murah. Seandainya hakim itu punya komitmen, di pengadilan pertama mereka sudah beri hukuman berat, dibanding hakimnya juga seperti Albert Nahu sebagai hakim atau Al-Kostar ini, maka mereka tidak akan berani mengajukan banding, kasasi atau PK. Kenapa? Nah, akan jadi prinsip peradilan murah dan cepat itu akan terlaksana. Ada dua keuntungan yang didapat kalau hakim. Nah, sekarang ini kita tinggal trust kepada hakim ini, kayaknya sinyalemen yang muncul akhir-akhir ini ada bonus atau obral pemotongan ini yang membuat kita menjadi trust kita bukan nggak percaya, hilang. Ada dikit turun kepada hakim-hakim. Mudah-mudahan hakim-hakim mendengarlah bahwa negara ini hancur karena koruptor. Jangan pikirkan nasib mereka, nasib bangsa Indonesia lainnya yang mereka korupsi selama ini. Kayak Hambalang itu jadi situs sekarang itu gara-gara anak Subarningrum loh. Sekarang itu berapa miliar yang dikorbankan. Mestinya itu kalau untuk kesejahteraan rakyat luar biasa, banyaknya berapa rakyat yang bisa nikmati uang yang sebesar itu. Nah, mudah-mudahan hakim itu mendengar bahwa ada prinsip peradilan cepat dan murah, sehingga pada tiap tahapan mereka diputus dengan tinggi dan mereka tidak berani mengajukan lagi seperti yang sudah-sudah untuk tingkat upaya hukum lainnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Para pemirsa berharap sama dengan kita Bang Don. Tapi pertanyaannya adalah kalau kemudian harapan itu tidak bertemu dengan kenyataan, akhirnya ada dugaan bahwa jangan-jangan obral courting ini memang benar-benar sistematis, terstruktur dan masif begitu kan? Atau school of thought-nya dari para hakim. Nah, ada yang mengusulkan begini Bang, ya sudah seperti biasa saja. Mungkin hakim-hakim juga perlu disadap begitu. Bagaimana Bang? Saya juga tidak tahu persis apakah itu penting atau tidak, Leo. Tetapi kan penyadapan itu sekarang sudah boleh kan untuk kepentingan umum kan. Dan kalau ditemukan kejahatan sebetulnya Anda sudah boleh menyadap. Tapi poin kita ya kembali kepada Artijo tadi. Saya kebetulan mengenalnya cukup baik dan 2 kali menginterviewnya. Termasuk ketika 7 tahun lalu dia menjatuhkan hukuman berat pada koruptor ini. Dan jawaban dia seperti yang tadi kita tayangkan itu. Ini panggilan. Artinya seorang hakim yang melihat bahwa ini panggilan hidup karena konteks kebutuhan dan roh yang berkembang di masyarakat tentang bagaimana korupsi itu harus diberantas. Karena kemudian korupsi ini justru merugikan rakyat. Jadi dia menjawab karena ada kebutuhan dan konteksnya gitu. Hakim itu bukan orang yang hanya sekedar menerapkan hukum yang ada di kertas. Dia harus betul-betul menyelami apa yang hidup di masyarakat. Sejauh ini orang anti pada korupsi. Orang marah pada situasi itu. Tetapi ketika ada situasi di mana kemudian Mahkamah Agung mengkorting hukumannya, tentu layak dipertanyakan. Ketika ada sekian perkara koruptor yang juga ingin mengajukan PK, masih ada 30-an lain, lalu kemudian dalam situasi seperti sekarang, tentu orang layak bertanya, lalu kemudian mengatakan, jangan begitu gitu. Yang kita inginkan adalah bapak-bapak dan ibu hakim, jangan lihat ke atas dan jangan lihat ke samping, lihat ke bawah. Bagaimana rakyat kehilangan kesempatan untuk sejahtera. Ya mungkin bukan karena saya dari NTT. Kalau misalnya Leo, kalau misalnya berapa triliun yang dikorup itu dalam beberapa tahun, itu sudah cukup membuat 5 juta penduduk NTT itu sejahtera sebetulnya. Tapi pertanyaannya begini Bang, kembali lagi Bang. Walaupun selalu dikatakan bahwa hakim adalah wakil Tuhan. Betul. Tapi kan mereka bukan Tuhan. Justru kita harus mempercayakan itu karena dia memutuskan atas nama ketuhanan yang Maha Esa. Kita mempercayakan sepenuhnya untuk kemudian juga mengatasnamakan, karena
kita semua adalah makhluk Tuhan kan. Ini orang harus diselamatkan. Dan jangan sampai kejahatan itu ada dan hidup terus di sekitar kita, terutama kejahatan korupsi yang membuat kita semua jadi menderita. Yang orang harus tahu kan bahwa, yang orang tidak terlalu sadar itu kan bahwa sebetulnya korupsi itu membuat orang itu langsung terdegradasi kesejahteraannya. Langsung miskin ya? Ya, itu yang orang tidak sadar. Karena itu ya kembali lagi, ya mereka tengoklah ke bawah. Berapa orang yang menderita karena itu. Ya hakim mungkin tidak merasakan itu karena dia punya fasilitas, dia punya gaji. Tapi banyak orang yang kehilangan kesempatan untuk hidup lebih baik gara-gara keputusan hakim. Dan mungkin juga akan sangat membantu kalau hakim membuat keputusan yang membuat rakyat itu saja. Ini soal hukum itu bukan soal keadilan saja, tapi juga soal kesejahteraan. Pertanyaannya begini Bang, sejauh ini ketika banyak orang mempertanyakan tren courting hukuman, Mahkamah Agung mengatakan mereka sudah sesuai dengan peraturan atau hukum. Dan kalau kemudian 30-an lebih kasus yang mungkin sedang masuk di MA, itu diputus dengan tren yang sama, kita percuma Bang bicara di sini Bang. Ya, kita tidak dalam posisi untuk mengeksekusi itu loh, tetapi kita punya privilege yang luar biasa untuk mengingatkan. Yang mungkin oleh masyarakat di luar sana tidak punya kesempatan panggung seperti ini, tapi rasanya kita bisa mewakili mereka untuk mengatakan ini, hati-hati. Ini problem yang sebetulnya tidak kecil. Itu yang fungsi kita dari situ. Baik. Ya? Jadi kita tetap harus berbicara seperti ini supaya kemudian hakim benar-benar mengingat janji atau sumpahnya di hadapan Tuhan, begitu Bang? Ya? Bahwa kemudian jangan sampai ada obral courting hukuman bagi koruptor. Betul ya. Baik, semoga itu yang terjadi dan Bang Don terima kasih sudah hadir di tempat ini Bang. Sama-sama Leo. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, courting hukuman koruptor jelas telah meruntuhkan dan mengubur rasa keadilan masyarakat. Pihak yang paling terdampak dari praktik korupsi. Tidak ada efek jera bagi koruptor dan kerja keras KPK dan lembaga penegak hukum lain pun sia-sia. Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin harus mengevaluasi kinerja jajarannya yang marak mengurangi hukuman para koruptor. Jangan biarkan Mahkamah Agung menjadi mahkamah courting hukuman koruptor. Dan ingatlah kepada janji ataupun sumpah Anda di hadapan Tuhan. Saya Leonard Samosir, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.